Halo, selamat datang di kuliah online Menjadi Mekar Bersama. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pengertian bimbingan dan konseling. Nah, sebelum kita mulai kuliah online-nya, ada yang harus disiapin nih buat teman-teman menjadi Mekar, yaitu secara non-teknis dan teknis. Pertama, berdoa dulu ya, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar dimudahkan mendapatkan ilmu. Kemudian kosongkan gelas untuk menerima informasi dan lapangkan hati ini untuk menerima ilmu. Kemudian secara teknis, siapkan alat tulis kalian jika diperlukan. Kemudian kalau kalian punya buku rujukan lain, boleh tuh di-share di kolom komentar nanti gitu. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih jauh lagi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian akan ajukan nantinya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Yesika Nurmasari. Saya seorang lulusan bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Pendidikan Indonesia. Saya di sini karena senang berbagi insight nih mengenai bimbingan dan konseling. Kalau kalian mau ngobrol lebih lanjut mengenai bimbingan dan konseling, bisa cari saya di @stayesi atau @menjadimekar. Oke, kamu siap? Oke, jadi mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Nah, di sini bimbingan akan sangat lebih didahulukan daripada konseling gitu ya. Dalam bimbingan dan konseling, bimbingan itu mencegah gitu, tindakan preventif, sedangkan konseling itu kuratif. Sebenarnya apa sih itu bimbingan itu? Bimbingan itu adalah sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh ahli. Jadi ahlinya ini guru BK ataupun konselor yang telah melalui sebuah pendidikan gitu. Nah, individu atau kelompok, bisa dalam bentuk individu atau kelompok nih treatmentnya. Jadi bisa klasikal juga. Jadi misalnya satu kelas dibimbing mengenai tema jagalah kesehatan hati misalnya gitu, atau secara berkelompok ataupun individu gitu. Targetnya pun bisa anak-anak, remaja maupun dewasa gitu, dengan tujuan bisa mengembangkan kemampuan diri sendiri dan mandiri gitu. Jadi walaupun nanti treatmentnya kelompok ataupun klasikal, nah itu kemampuan diri sendirinya yang harus ditingkatkan. Jadi setiap individu atau setiap siswa yang terlibat dalam proses bimbingan yang akan dikembangkan dan menjadi pribadi yang mandiri gitu, atau optimal perkembangannya gitu. Nah, kata kuncinya nih, mengembangkan kemampuan individu dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian sasarannya itu untuk seluruh individu atau siswa yang belum bermasalah gitu. Jadi ini karena fungsinya untuk pencegahan atau preventif, nah ini untuk seluruh siswa gitu. Contohnya itu sebenarnya yang paling sering terjadi mungkin ya itu pembulian atau perundungan. Nah, sebelum siswa mengalami perundungan atau temannya merundung temannya yang lain gitu, nah itu dicegah gitu dengan cara, untuk apa sih merundung gitu. Terus bagaimana kalaupun terjadi, misalnya bagaimana cara menanggulanginya atau cara menghadapi teman yang merundung dia gitu. Nah, jadi ini informatif gitu untuk menginspirasi atau memberikan ide-ide kepada individu agar bisa mengatasi masalahnya sebelum bermasalah gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini menyelesaikan masalah, tetap termotivasi dan tidak diadili atau dikritik. Coba ciri-ciri apa nih? Ciri-ciri konseling gitu. Nah, karena konseling itu adalah proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh ahli juga nih, sama seperti bimbingan. Nah, cuman kalian pernah dengar konseling sebaya ya. Nah, itu misalnya teman sebaya kan belum kuliah gitu. Nah, itu seperti apa? Nah, itu teman sebaya kalian itu biasanya sudah melalui proses pelatihan untuk memiliki skill konseling gitu. Jadinya disebut orang ahli juga karena sudah melalui pelatihan. Nah, ini bentuknya individu dan kelompok. Cuma konseling jarang sih yang ada yang klasikal nih bedanya. Biasanya individu ataupun berkelompok. Nah, berkelompoknya pun sama nih seperti bimbingan. Tujuan atau sasarannya itu menyelesaikan masalah individu.
tapi dalam bentuk kelompok. Misalnya gini, ada 5 orang siswa dalam satu kelas yang mengalami masalah kesulitan belajar gitu. Itu permasalahannya sama gitu, 5 orang itu. Nah, itu dikumpulkan menjadi satu kelompok untuk berbagi masalah mereka dulu, kemudian mencari pemecahan masalahnya untuk masing-masing dilakukan nantinya gitu. Kemudian targetnya sama anak-anak, remaja maupun dewasa, tapi lebih ke arah individu yang bermasalah. Tuh, nah ini tadi ya dilakukan oleh guru BK atau konselor yang tersertifikasi menyelesaikan masalah individu. Nah, ini nih cara penyelesaiannya itu beragam, teknik sangat beragam gitu. Bisa RBT, bisa behavioral, bisa uh, bentuk yang lain gitu. Nah, itu disesuaikan dengan permasalahan individu. Jadi memang masalah A, ya penyelesaiannya dengan teknik A gitu. Itu bisa disesuaikan dan bisa didiskusikan antara konselor dan konseli. Nah, ini intinya ini menyelesaikan masalah. Ingat, konseling itu menyelesaikan masalah, tapi bukan konselor yang menyelesaikan masalah, tapi individu tersebut gitu. Konselor hanya sebagai teman atau misalnya sahabat untuk diskusi gitu. Jadi yang tetap harus menyelesaikan masalah itu individu tersebut dibantu oleh konselor atau guru BK. Kemudian kenapa sih bimbingan dan konseling itu ada di sekolah gitu? Karena BK itu sebagai layanan psikopedagogis. Ya, kita lihat dari artinya dulu nih ya. Psiko berarti jiwa, pedagogis berarti pendidikan. Nah, di sini bimbingan dan konseling itu sebagai pendidikan kejiwaan terhadap siswa di pendidikan formal gitu. Jadi harapannya siswa bukan hanya ahli dalam bidang kognitif, tapi juga kejiwaannya sehat gitu, secara pribadi sosial baik, secara karir, perencanaan karir dia baik, dan akan mendukung pastinya proses belajarnya gitu. Jadi ada keseimbangan dalam tumbuh kembang siswa di sekolah gitu, dalam pendidikan formal. Nah, dari referensi yang saya gunakan adalah uh, dari Departemen Pendidikan Nasional untuk layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal. Karena memang sih kalau di Indonesia bimbingan dan konseling lebih ke arah pendidikan formal gitu. Jalur yang jelasnya dan sudah diaturnya. Untuk yang di luar pendidikan formal itu masih belum ada aturannya gitu. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar atau bisa juga chat saya di @stayesi dan @menjadimekar, dan bisa kirim email ke menjadimekar@gmail.com. Oke. Nah, ini sedikit gambaran tentang seorang guru BK atau konselor nih gitu, yang melakukan bimbingan dan konseling tadi yang membantu mengatasi masalah siswa dan mengembangkan individu gitu. Jadi dia memfasilitasi terkait dengan akademik, menghadapi tantangan individu gitu, baik secara tim maupun individu. Kemudian jangan lupa ya, subscribe, like, and share Menjadi Mekar bersama, dan follow IG kita nih di Menjadi Mekar. Di sini kalian akan menemukan informasi mengenai tumbuh kembang kalian nih, kalian di masa anak-anak. Kalau kalian misalnya punya keponakan atau adik gitu yang masih anak-anak, bisa dilihat remaja ataupun dewasa. Jadi bisa untuk diri kalian ataupun lingkungan kalian. Oke, special credit